Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian ketiga karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Setelah maghrib, terdengar seseorang mengetuk pintu. Aku menjadi paranoid setiap kali mendengar ketukan pintu, karena saking seringnya mendapat gangguan kuntilanak bipolar yang kadang menangis pilu, kadang cekikikan tanpa beban. Amanda. Terdengar suara yang begitu familiar di telinga. Nadanya begitu lembut, penuh harap agar aku segera membuka pintu. Aku segera bergegas, lalu kulihat seorang lelaki yang pernah mengisi hati ini selama 9 tahun. Kamu lagi. Aku melipat tangan di dada dengan wajah masam. Makan di rumah Minang yang belum lama buka yuk, ajaknya. Ayah, ucap anak-anak sambil berlari ke arah lelaki itu dengan wajah sumringah. Melihat ekspresi mereka membuatku merasa bersalah. Ketiga anakku tampak sangat bahagia saat berada di dekat ayahnya. Kamu bawa saja mereka jalan-jalan, biar aku tunggu di rumah. Oh ya, abang punya hadiah. Ia memberikan sebuah kado. Aku segera membukanya. Aku terkejut saat melihat satu setel pakaian yang jadi teringat dulu pernah menunjukkan gambar pakaian itu di aplikasi online. Saat itu aku merengek agar ia memberi uang lebih agar aku bisa membeli pakaian tersebut. Ngapain kamu membelikanku pakaian? Aku masih menampakkan wajah masam. Sebagai permintaan maaf karena selama ini abang kurang perhatian padamu. Sebenarnya hatiku mulai meleleh saat mendengar ucapannya. Tetapi aku mencoba mengubur dalam-dalam perasaanku karena trauma dengan pengkhianatannya. Amanda, mau ya rujuk sama abang? Ia langsung berlutut penuh harap. Dika mau ayah tinggal lagi sama kita? Anak sulungku berdiri di samping ayahnya sambil menatapku penuh harap. Rian juga, ucap anak kedua. Bang Hilman langsung memeluk ketiga anaknya dengan erat, lalu menciuminya satu persatu. Jangan pisahkan kami, ucapnya. Nanti kita bicarakan lagi masalah itu. Tetapi ada yang ingin kubicarakan. Dia mengangguk, lalu meminta anak-anak untuk masuk kamar. Ketiganya langsung menurut setelah dibujuk akan dibelikan mainan yang banyak. Sebenarnya aku mendapat surat ancaman. Ia langsung terhenyak dan penasaran. Setelah itu, aku langsung ke kamar untuk mengambil selembar kertas berisi ancaman tersebut. Abang bersumpah tidak sedang dekat dengan siapapun selain Murti. Aku menatap matanya lekat-lekat. Ia tampak telah berbicara jujur. Lalu siapa yang menerorku? Ia menggeleng, menampakkan wajah yang tak tahu apa-apa. Makanya rujuklah sama abang, biar ada yang menjagamu. Ucapannya ada benarnya juga. Aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa melindungiku. Karena pelaku yang menghilangkan nyawa Murti dan Cindy masih belum bisa ditemukan. Bahkan motif dari pembunuhannya juga belum dapat disimpulkan. Sebenarnya abang sering merasa cemas pada kalian. Pelaku yang membunuh Murti dan Cindy itu takutnya mencelakai kalian. Apa yang ia ucapkan sama persis dengan yang ada dalam pikiranku. Seolah ia bisa mendengar suara hatiku. Amanda, abang janji akan berubah. Abang akan lebih royal kepadamu juga anak-anak. Selain itu, abang juga tak akan berselingkuh lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Hatiku masih terasa sakit, tetapi apa yang ia ucapkan mulai mengganggu pikiranku.
"Ayah, jadi kapan kita makan nasi Padang ya?" tanya anak-anak yang langsung membuat kami terkejut karena keluar dari kamar secara tiba-tiba. Akhirnya aku setuju untuk pergi bersama mereka. Karena jarak rumah dengan rumah makan Minang tersebut tidak terlalu jauh, maka kami pergi ke sana dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, Bang Hilman langsung memesankan makanan kesukaanku, juga anak-anak. Selain itu, ia juga menyiapkan kursi untuk kami. Sikapnya kini menjadi semanis dulu saat kami masih berpacaran. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar percakapan beberapa orang yang tengah makan di belakang kami. "Saya kemarin bertemu dengan hantu dada bolong." "Hantu sundel bolong mungkin," yang lainnya menyahut. "Kalau sundel bolong, punggungnya yang bolong, tapi ini dadanya yang bolong." Aku langsung menoleh ke arah lelaki yang tengah bercerita sambil bergidik ngeri. "Kapan kita jalan-jalan lagi ke kebun binatang?" Aku mencoba mengalihkan perhatian anak-anak agar tidak mendengarkan obrolan orang-orang yang tengah membahas hantu dada bolong tersebut. "Asal kamu mau rujuk dengan abang, kemana saja akan abang turutin." "Hore!" seru Andika seolah mengerti apa yang tengah diucapkan ayahnya. "Iya," aku mengangguk. "Maksudnya, kamu mau rujuk dengan abang?" ia bertanya penuh harap. "Iya." Tiba-tiba Bang Hilman langsung bersorak gembira saat mendengar jawabanku. Setelah itu, kami semua pulang dengan wajah berseri-seri. "Kalian semua langsung masuk dan kunci pintu rapat-rapat." "Ayah nggak tidur di sini?" tanya Andika. "Malam ini belum bisa, tapi tidak lama lagi kita akan kembali tinggal bersama." Ia tersenyum dan memicingkan mata kepadaku. Saat malam semakin larut, ketiga anakku telah terlelap dan berselimutkan mimpi. Sedangkan aku masih terjaga, memikirkan apa yang kuucapkan tadi kepada Bang Hilman. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa lelaki itu mungkin telah berubah dan tak akan lagi menyakitiku. Tiba-tiba terdengar suara derit pisau yang digesekkan ke jendela. Lalu tidak berapa lama kemudian terdengar sesuatu menghantam kaca jendela dengan keras. Prang! Tampaknya kaca jendela pecah berserakan. Seluruh tubuhku langsung gemeteran. Aku ingin menelpon Bang Hilman, tapi ponselku sedang dicas di ruang tengah. Aku memutuskan untuk tetap berada di kamar, karena jika itu perampok, maka akan sangat berbahaya jika aku keluar dari kamar. Setelah lumayan lama menunggu, tak terdengar suara apapun. Aku tetap berdiam diri di kamar, karena bisa saja penjahat itu tengah bersembunyi dan menunggu aku keluar dari kamar. Semalaman mataku tetap terjaga, karena khawatir sesuatu yang buruk terjadi ketika aku ketiduran. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu menelpon Bang Hilman. "Abang kesana sekarang juga?" ucapnya di telepon setelah aku menceritakan semua yang terjadi. "Ajak Pak RT dan warga lainnya, biar tidak disangka macam-macam, soalnya masih subuh." Setelah itu ia menutup telepon. Aku langsung melihat ke arah pintu. Rupanya dari semalam pintu masih terkunci rapat. Tampaknya pelaku hanya memecahkan kaca jendela saja. Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah tulisan berwarna merah di kaca jendela yang tidak pecah. "Jauhi Hilman." Lagi-lagi sebuah ancaman agar aku menjauhi mantan suamiku. Tidak berapa lama kemudian, Bang Hilman datang bersama Pak RT. Mereka sangat terkejut saat melihat kaca jendela yang telah pecah beserta tulisan ancaman tadi. Siapakah pelakunya? Mungkinkah Murti? Apakah hantu bisa menulis? Jika bukan Murti, lalu siapa lagi? Menurut Pak RT, siapa yang melakukan semua ini? Hantu atau manusia? Tanyaku. Pak RT memperhatikan tulisan di kaca dengan cermat, lalu menyentuhnya perlahan.
Sepertinya ini darah, ucapnya sambil mengendus aroma dari tulisan tersebut hingga membuatku terkejut. Aku dan Bang Hilman turut mengendus aroma dari tulisan tersebut. Benar saja, tercium aroma amis darah hingga membuatku bergidik. Apakah ini perbuatan hantu? Tanyaku. Pak RT dan Bang Hilman menaikkan bahu. Tampaknya mereka ragu jika itu perbuatan hantu. Tetapi jika manusia, siapakah orang yang tega melakukan semua itu? Sebaiknya Mbak Amanda segera mencari pendamping agar ada yang melindungi, ucap Pak RT. Kami akan segera rujuk, Pak, ucap Bang Hilman. Aku hanya terdiam saat mereka berbincang-bincang dan mengganti kaca jendela yang pecah. Aku merasa ragu untuk kembali dengan mantan suamiku karena khawatir si peneror akan berbuat semakin nekat jika aku tidak menuruti kemauannya. Setelah Pak RT pamit, aku langsung mengajak Bang Hilman berbicara empat mata. Sebaiknya kita menjaga jarak untuk sementara waktu. Ia tampak terhenyak dengan ucapanku. Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah kita akan segera rujuk? Ia berbicara sambil mengernyitkan dahi. Aku takut peneror itu berbuat nekat jika kita kembali bersatu. Justru kamu membutuhkan orang yang bisa melindungimu. Jika kita tidak rujuk, maka abang tak bisa menjagamu 24 jam. Ucapannya benar-benar membuatku bingung. Lalu aku mengatakan dengan lembut bahwa aku meminta waktu untuk kembali berpikir. Ia mengangguk setuju dan tidak akan memaksaku, tetapi akan terus menunggu sampai aku benar-benar siap. Sebenarnya sikap Bang Hilman semakin membuatku kembali jatuh cinta kepadanya, karena ia kembali sabar dan memperlakukanku dengan baik seperti saat kami pacaran dulu. Ia juga semakin perhatian pada anak-anak. Namun, aku masih harus mencari tahu siapakah peneror itu. Keesokan harinya, saat aku pulang menjemput anak-anak, aku berpapasan dengan Bang Anwar yang tengah membonceng Bu Kemala. Lelaki yang tampaknya seusia dengan Bang Hilman itu tampak sangat perhatian kepada ibunya. Namun anehnya, ia masih saja melajang di usianya yang telah matang. Padahal ia sangat tampan dan mapan. Lelaki itu telah memiliki sebuah rumah besar yang terletak tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya. Selain itu, ia juga pemilik sebuah pabrik tahu dan tempe di daerah ini. Duluan Manda, ucapnya ramah. Sementara Bu Kemala hanya tersenyum sambil menatap ke arah ketiga anakku. Aku mengangguk dan membalas senyuman Bang Anwar dan ibunya. Wanita yang usianya sekitar 55 tahun itu tampak sangat menyukai anak-anak. Selain pernah memberiku nasi padang, ia juga pernah beberapa kali memberi uang jajan untuk anak-anakku setelah mengetahui bahwa aku telah bercerai dengan Bang Hilman. Pernah terdengar cerita dari para tetangga bahwa Bu Kemala telah beberapa kali memperkenalkan banyak wanita pada Bang Anwar. Tetapi lelaki berhidung mancung itu selalu menolaknya. Hingga akhirnya ia membangun rumah dan pindah dari rumah orang tuanya sebagai bentuk kekesalan karena terus-menerus dijodohkan. Bu, mau cuanki? Ucap Andika dan Adrian yang membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, lalu berjalan ke pos ronda tempat tukang cuanki itu tengah mangkal. Sudah beberapa hari kok nggak kelihatan, Mang. Sapaku pada pedagang cuanki asal Garut tersebut. Saya sakit selama berhari-hari, sahutnya sambil menyiapkan cuanki pesananku. Malam itu saya sempat melihat Mang Dadang berlari terbirit-birit dari kebun pisang tanpa mengenakan celana. Aku mencoba menahan tawa saat mengingat kejadian tersebut. Tiba-tiba ia tertunduk lesu, lalu menceritakan semuanya dengan suara lirih setelah aku memintanya karena takut didengar oleh anak-anak. Rupanya malam itu ia melihat seorang wanita cantik
yang melambaikan tangan dari kebun pisang. Lalu setelah ia membuka celana, rupanya wanita cantik itu berubah menjadi sosok kuntilanak dengan dada yang bolong. "Hantu Murti?" tanyaku lirih. Ia mengangguk lalu bergidik ngeri, antara kocak dan ngeri saat mendengar apa yang ia ceritakan. "Makanya Mang, jangan kemaruk, sampai kuntilanak pun mau disamber juga." Aku terkekeh membayangkan apa yang terjadi padanya malam itu. Berbeda dengan dirinya yang tampak trauma dengan kejadian tersebut, Mang Dadang adalah perantau asal Garut. Mungkin karena jauh dari istri dan keluarga, ia jadi kesepian dan nyaris main kuda-kudaan dengan kuntilanak. Setelah itu, aku buru-buru membayar setelah ketiga anakku menghabiskan semangkuk cuanki itu. Sudah hampir 2 malam, Bang Hilman tak datang menemuiku. Selama itu, tak ada lagi teror yang mengganggu. Sepertinya benar bahwa aku tak boleh kembali pada mantan suamiku itu. Walaupun sebenarnya hatiku bertanya-tanya, siapakah sosok peneror tersebut. Beberapa malam setelah itu, kembali terdengar suara derap langkah seseorang yang mengenakan sepatu. Tubuhku langsung gemetaran dan berkeringat. Kurai ponsel dan mencoba menelpon Bang Hilman. Namun, naasnya ia tak bisa dihubungi. Lebih naasnya lagi, aku tak memiliki nomor Pak RT atau warga lainnya. Aku bisa mendengar dengan jelas suara beberapa orang yang melompat dari jendela rumah. Bahkan deru nafas mereka pun bisa ku dengar hingga membuatku semakin ketakutan. Tiba-tiba, terdengar orang-orang itu menggedor pintu kamar dengan keras. Dalam keadaan gemeteran, terdengar orang-orang itu membuka pintu kamar dengan sesuatu yang biasa digunakan maling untuk membobol pintu orang. "Tolong!" teriakku sekuat tenaga hingga ketiga anakku terbangun dan menangis. "Tolong!" Aku berteriak sekuat tenaga, berharap ada warga yang mendengar teriakanku. Aku memiliki ide untuk membawa anak-anak melompat lewat jendela. Namun, belum sempat aku melakukannya, tiba-tiba pintu dibanting dengan keras dari luar. Brak! Pintu berhasil dibobol. Lalu tampaklah 2 orang lelaki bertubuh tinggi besar, mengenakan penutup kepala yang membuat seluruh tubuhku gemeteran. "Ambil saja apa yang kalian inginkan, tapi jangan macam-macam," teriakku. "Di kontrakan ini tak ada siapapun yang bisa diambil," ucapnya sambil tertawa mengerikan. "Justru yang kami inginkan adalah dirimu," ucapnya sambil menatap tajam ke arahku, seperti seekor singa yang hendak memangsa buruannya. "Tok!" Saat aku hendak berteriak minta tolong, mereka langsung membekap mulutku. Tak hanya itu, salah satu dari mereka meraih ketiga anakku, lalu mengacungkan pisau sebagai ancaman agar mereka tidak bersuara. Apakah yang akan terjadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tubuhku bergetar karena ketakutan. Selain itu, keringatku semakin membanjiri tubuh saat lelaki itu terus menatapku dengan tatapan mengerikan. "Lepaskan dia!" Seorang lelaki tiba-tiba muncul, lalu menghajar 2 lelaki tadi hingga terpental ke lantai. Belum sempat lelaki itu melayangkan serangan, 2 lelaki tadi langsung kabur secepat kilat. "Bang Anwar, terima kasih," ucapku dengan lutut yang lemas. Ketiga anakku langsung menghambur ke arahku sambil berderai air mata. Nyaris saja jantung ini terlepas dari tempatnya setelah apa yang tadi terjadi. Aku langsung sujud syukur karena Allah mengirimkan seseorang di waktu yang tepat. "Dari mana Bang Anwar tahu ada perampok masuk rumah ini?" tanyaku bingung bercampur lega. "Tadi saya pulang meeting, terus gak sengaja lihat 2 lelaki mencurigakan yang mengendap-endap ke rumah ini. Saya intip dari jauh. Tadi agak lama, soalnya saya sempat terpeleset di luar," ucapnya. Apapun alasannya,
Malam itu ia adalah pahlawan bagiku. Lalu tiba-tiba beberapa orang menyorotkan senter ke arah kami. "Kalian ngapain malam-malam berduaan? Mau mesum ya?" tanya dua warga yang tampaknya tengah meronda. "Tadi ada dua orang perampok yang nyaris mencelakai saya. Untungnya ada Bang Anwar yang datang dan menghajar mereka." "Kalau begitu mana perampoknya?" tanya Mang Parman. "Mereka sudah kabur," sahut Bang Anwar sambil menunjuk ke arah jendela yang terbuka. "Kalau tak percaya, tanya aja pada anak-anak," ucapku. Setelah mendengar penjelasan Andika yang tampak masih ketakutan, akhirnya mereka percaya. Lalu setelah itu, mereka semua meninggalkanku. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian semalam dengan cepat tersebar. Beberapa ibu-ibu mendatangiku untuk menanyakan apa yang terjadi. "Hilih, palingan itu ulah pacar kamu sendiri kan? Kamu kan janda genit," ucap Budia, ibunya Murti. Wanita tua itu benar-benar tak sadar diri, padahal anaknya adalah seorang janda genit dan pelakor. Namun, aku tak bisa mengatakan itu karena kini Murti telah meninggal. Rasanya tak etis mengungkit-ungkit kesalahan orang yang telah tiada. "Jangan berkata yang tidak-tidak, Bu. Saya bukan wanita seperti itu. Kemarin kamu menggoda mantan suamimu, lalu menggoda Anwar yang kaya raya itu. Atau jangan-jangan dua perampok itu adalah orang yang kamu suruh untuk menghabisi putri saya. Lalu mereka meminta imbalan dengan tubuhmu. Di saat itulah Anwar datang. Lalu kamu memainkan drama seolah-olah mereka adalah perampok." Wanita yang usianya telah lanjut itu berbicara panjang lebar tanpa memikirkan perasaanku. "Jangan keterlaluan, Bu. Jaga mulut ibu sebelum saya merobeknya," bentakku. "Kalian lihat sendiri, dia itu psikopat. Pasti dia yang sudah membunuh Murti dan Rindi." Semua mata kembali menatap tajam ke arahku. Padahal baru beberapa hari, para warga kembali menyapaku setelah lama mencurigaiku sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Tampaknya, kini mereka kembali memandang negatif terhadapku. "Kalian jangan bicara macam-macam sama Amanda. Dia itu orang baik," ucap Bu Kemala yang tiba-tiba datang lalu membelaku. Aku sangat tersanjung karena ia selalu bersikap baik terhadapku. "Bu Kemala, jangan membelanya. Dia itu tengah mengincar Anwar, anak ibu." "Memangnya kenapa kalau ia mengincar Anwar? Justru saya sangat mendukung jika mereka saling menyukai." Ucapan Bu Kemala benar-benar membuatku terhenyak. Bagaimana bisa ia menyangka bahwa aku dekat dengan anaknya, bahkan akrab pun tidak. Wanita itu telah membunuh anak saya. Budia tak henti-hentinya menghasut semua orang untuk mempercayai tuduhannya. Ada bukti. Bahkan polisi pun menyatakan bahwa Amanda tidak bersalah karena sidik jari dari tubuh si Murti bukanlah sidik jari milik Amanda. Lagi-lagi, jawaban Bu Kemala membuatku tersanjung. Aku sangat terharu karena akhirnya ada orang yang membela aku mati-matian. Bu Kemala adalah orang terpandang di daerah kami. Selain kaya raya, ia juga sering membantu banyak orang. Walaupun terkadang gaya bicaranya nyablak dan ceplas-ceplos. Setelah itu, mereka semua bubar meninggalkan kami. "Amanda, apakah benar kamu tengah dekat dengan Anwar?" tanyanya penuh harap. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin saya dekat dengan Bang Anwar? Bahkan akrab pun tidak. Saya akan mendukungmu untuk dekat dengannya. Aku terkejut mendengar ucapannya. Ia tampak tak sedang bercanda. Dari tatapan matanya menyorotkan harapan yang besar. Bu Kemala ada-ada saja. Tak mungkin orang seperti Bang Anwar menyukai saya. Kenapa tidak? Sebenarnya kamu cantik, tapi hanya gak bisa dandan saja. Tapi untuk menjadi seorang istri juga menantu kamu oke, menurut saya. Ucapan Bu Kemala membuatku tersipu malu. Tiba-tiba aku teringat pada ibunya Bang Hilman
yang tak pernah menyukaiku sejak pertama kali aku dikenalkan pada mereka. Setelah lama berbincang-bincang, Bu Kemala pamit. Lalu tidak lama kemudian datang Bang Hilman. "Abang dengar semalam kamu nyaris diapa-apakan sama perampok?" tanyanya dengan wajah cemas. Aku mengangguk. "Kenapa semalam abang gak bisa dihubungi?" tanya aku. "HP rusak, ini baru selesai diservis," sahutnya. "Makanya kamu rujuk dengan abang." Ia kembali membujukku. Aku menggeleng. Entah mengapa setelah diselamatkan Bang Anwar, tiba-tiba kepalaku dipenuhi tentang bayangannya. Mungkin aku terlalu kegeeran, karena lelaki seperti dia tak mungkin menyukaiku. Tapi entah mengapa, perasaanku pada Bang Hilman menjadi terasa hambar. Setelah itu, Bang Hilman mengajakku jalan, tetapi aku menolaknya. Lalu ia mengajak anak-anak untuk pergi. Aku mengizinkan, tetapi tidak turut serta. Setelah mereka semua pergi, tiba-tiba Bang Anwar datang bersama Bu Kemala. Melihat kedatangan mereka, tiba-tiba jantungku berdetak lebih cepat. "Amanda, bisa nggak saya memesan catering untuk sarapan dan makan siang 10 orang karyawan saya setiap hari?" tanyanya. Aku langsung sumringah saat mendengar tawarannya. "Bisa?" sahutku bersemangat. "Kalau begitu ini sebagai DP. Mulai besok saya minta kamu mengantarkan sarapan juga makan siang ke pabrik." "Siap, saya akan melakukannya sebaik mungkin." Aku meraih uang yang ia berikan dan mengucapkan terima kasih. Ia hanya tersenyum sambil menatapku lumayan lama, hingga tiba-tiba suara dahaman Bu Kemala mengejutkannya. "Anak-anakmu kemana?" tanya Bu Kemala sambil melayangkan pandangannya ke dalam rumah. "Jalan-jalan sama ayahnya," sahutku. Setelah itu Bang Anwar pamit, tetapi tiba-tiba Bu Kemala menyuruhnya untuk pulang duluan. Wanita parubaya itu duduk di sampingku sambil tersenyum. "Amanda, kamu jangan mau kalau diajak rujuk oleh Hilman," ucapnya tiba-tiba hingga membuatku tersenyum sambil mengernyitkan dahi. "Memangnya kenapa, Bu?" tanyaku. "Karena saya ingin kamu menjadi istri Anwar." Lagi-lagi ucapan Bu Kemala membuatku salah tingkah dan tak bisa berkata-kata. Setelah itu ia pun pamit. Menjelang sore, Bang Hilman dan anak-anak pulang. Mereka tampak sangat sumringah sambil membawa sekantong mainan baru. Aku kagum dengan perubahan sikap mantan suamiku itu. Padahal dulu ia tak pernah mau mengajak ketika anak kami jalan-jalan, kecuali jika aku menyertai mereka. Jika kalian menjadi aku, mau pilih Bang Hilman atau Bang Anwar? Kenapa aku jadi terkesan kegeeran begini? Padahal belum tentu Bang Anwar menyukaiku. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.